إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Musholah Al-Amin Bapak Ajimul beserta staf-stafnya. Dan kami hormati Ketua Wasilah Subuh dan para asatid yang pada pagi hari banyak sekali yang hadir. Wabillahi taufiq Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini dengan kudrah irodah Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat, masih dimudahkan langkah kaki kita untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menghapus dosa-dosa kita. Setiap langkah kaki kita akan menambah kebaikan untuk diri kita. Karena dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan orang yang menuju ke rumah Allah, setiap langkah kakinya yang kanan setiap langkah mendapatkan kebaikan, yang kiri melangkah diampunkan dosa-dosa. Maka semakin jauh kita melangkah, semakin banyak kebaikan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan jauh-jauh semua kelihatannya. Ya kan jauh, meskipun naik motor kan putaran roda dihitung juga. Selawat dan salam tak lupa terbaik dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Seharusnya saya semua dengerin aja semua rumah ini. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara di pagi hari ini. Ini menandakan kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal kehidupan kita awal dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi kita sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar yang oleh Rasul khairun, lebih bagus daripada apa? Ad-dunya wa ma fiha, dunia daripada seisinya. Kemudian ditambah dengan kita sholat berjamaah, sholat subuh, di mana orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah maka sepanjang pagi itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ini adalah syahrul istighfar, bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perbanyak istighfar kita mohon ampun kepada Allah karena kita yakin dosa-dosa kita itu luar biasa banyak sekali. Ya, apa tidak dosa kita banyak apa tidak? Sehari aja bisa berapa kali berdosa? Dosa kita banyak sekali. Dan kita harus yakin sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, tetapi rahmat Allah, maghfirah Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Maka kita harus optimis, nggak boleh pesimis. Untuk apa? Dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa-dosa kita dulu di zaman jahiliyah yang mungkin belum kenal kuliah subuh atau wasilah subuh masih pada apa tidur, ya kan, malam masih pada bergadang. Nah, dosa-dosa kita yang di masa lalu mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan
amal ibadah dan amal soleh yang kita lakukan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, di bulan ini ada satu peristiwa, di mana peristiwa ini merupakan peristiwa yang spektakuler, yang tidak bisa dilogikan oleh akal manusia, yaitu di Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun akal manusia yang mampu menjangkau peristiwa tersebut. Inilah yang dinamakan ujian yang telah diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam redaksi Al-Quran adalah Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan, berarti di sini ada peran aktif yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang akan dilakukan oleh Allah pasti akan terjadi, dan meskipun akal manusia tidak akan menjangkaunya. Ini yang harus kita imani. Makanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, banyak orang yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Banyak orang yang tadinya sudah muslim menjadi murtad. Bahkan orang kafir sampai mengatakan Muhammad sudah gila. Karena apa? Secara logika manusia tidak akan bisa dilaksanakan. Perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa hanya ditempuh dalam satu malam. Bahkan dalam riwayat yang lain tidak ada satu malam, mungkin 2/3 malam. Tapi bisa sampai ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini alat apapun, teknologi apapun tidak akan bisa sampai ke sana. Karena apa? Jauhnya sekali luar biasa. Makanya orang yang tidak punya iman yang kuat pasti dia akan kembali murtad pada saatnya. Makanya kita dengan Isra dan Mi'raj, mari kita perbarui iman kita terus-menerus. Karena yang namanya iman kita ini kadang yazid, kadang yanqus. Kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik, subhanallah, musola penuh. Yang ada rebutan. Nah, ini kalau musola, kadang iman kita naik. Tapi kalau iman kita turun, yang ada segala lama sekali pujian, nggak ada orang-orang kadang kan. Karena iman kita lagi turun. Makanya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, mari kita perbaiki iman kita, kita perbarui iman kita dalam rangka apa? Untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan sholat 5 waktu. Yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Coba kita bayangkan, seandainya 50 waktu, Bapak nggak bisa sholat bekerja, buru-buru dikerjakan semua. Yang 5 waktu aja kadang. Yang 5 waktu aja kadang ada yang ngurus juga. Apalagi 50 waktu. Makanya ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan perintah oleh Allah berupa sholat 5 waktu. Ternyata ini yang sudah luar biasa, merupakan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk umat-umatnya, yaitu kita semuanya sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita perbaiki sholat kita. Jadikan momen Isra Mi'raj untuk memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Karena apa Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kualitas sholat kita bagus, sholat kita baik, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan apa caranya? Sholat dan sabar. Ini. Karena apa? Kalau sholat kita bagus, sholat kita baik, insya Allah semua kehidupan kita akan menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik. Makanya sering kita mendengarkan ungkapan, perbaikilah dirimu, perbaikilah kehidupan kita, dimulai dari perbaiki sholat kita, dimulai dari perbaiki ibadah kita. Kalau sholat kita bagus, sholat kita baik, pasti kehidupan kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tingkatkan kualitas sholat kita. Jadikan Isra Mi'raj sebagai evaluasi ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Jangan sampai ibadah sholat kita ini termasuk orang ibadahnya orang-orang yang tidak khusyuk. Ibadah kita kurang bagus.
Karena sholat 5 waktu ini merupakan ibadah yang paling pokok di dalam kehidupan kita dan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Kalau kita meremehkan ibadah sholat kita, kalau kita sholat kita kurang berkualitas, bahkan sholat kita tunda-tunda, mempunyai dampak yang luar biasa di dalam hidup dan kehidupan kita. Paling tidak ada 5 dampak yang akan kita rasakan di saat kita meremehkan ibadah sholat kita, atau kita tidak memperbaiki ibadah sholat kita. Apa 5 dampak tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, orang yang menganggap enteng sholatnya, meremehkan sholatnya, di antaranya adalah yurfa'ul barokah fi umrihi. Allah akan angkat keberkahan di dalam usianya. Usia kita kurang berkah. Apa itu berkah? Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita rajin ibadah sholat kita, insya Allah umur kita menjadi berkah. Tapi kalau kita sholatnya entar nanti sebagainya, maka keberkahan usia kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya sehat, tapi amal ibadahnya malas. Kelihatannya semangat, tapi amal kegiatan sehari-hari juga malas. Berarti usia kita kurang berkah. Padahal usia ini bagian yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau habiskan apa usia selama kau hidup di dunia? Ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasul, sebaik-baiknya manusia adalah man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang usianya dan bagus amalnya. Sebaliknya, orang yang paling buruk, orang yang paling jelek, kata Rasulullah SAW, man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk adalah orang yang panjang usianya tetapi buruk perbuatannya. Dan ini yang harus kita hindari. Kita diberikan umur panjang, tidak ada kebaikannya sama sekali. Kita sudah diingatkan oleh Allah dalam diri kita nggak sadar-sadar. Makanya inilah bagian daripada introspeksi yang harus kita lakukan. Dan ternyata dampak dari kita meremehkan sholat, keberkahan kehidupan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita mau ibadah kok malas, mau amal soleh kok juga malas, mungkin yang belum bisa adalah ibadah sholat kita. Mungkin kita belum memenuhi panggilan Allah. Mungkin kita masih menganggap enteng panggilan Allah. Makanya kita harus apa? Perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat kita. Karena inilah yang merupakan awal untuk memperbaiki kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, dampak orang yang meremehkan ibadah sholat, yang menganggap enteng sholat, kata Rasul, yumahasi masolihina fi wajihi. Allah akan hapus tanda-tanda orang soleh di dalam wajahnya. Mohon maaf, orang kalau yang rajin ibadah, rajin sholat, dari mukanya sudah nampak, nur mukanya sudah kelihatan, cahaya yang ada dalam dirinya terang. Itu orang yang rajin sholat. Kenapa bisa terang? Mengapa bisa nampak cahaya yang ada di dirinya? Karena 5 waktu minimal dia mengambil air wudhu. Karena dengan air wudhu itulah yang akan mengakibatkan cahaya yang ada dalam diri kita. Makanya orang yang nggak pernah sholat, mohon maaf sekali, terkadang dipandang juga kurang. Iya, betul kan? Iya. Kalau orang yang rajin sholat itu enak dilihat, cerah, ya kan? Itu. Tapi orang yang nggak pernah sholat, kita selain butuh kadang kelihatan juga gak enak juga, ya kan? Nah, tapi nggak boleh ngomong-ngomong, nggak pernah sholat nggak boleh. Tetap kita harus apa? Etika di dalam kehidupan kita harus kita jaga. Karena apa? Salah satu tanda orang yang beriman adalah, sebagaimana semalam yang kita kaji di sini adalah yardul linnas wa yardul nafsi anhu. Yaitu apa? Ridho kepada orang lain sebagaimana dia ridho terhadap dirinya sendiri. Cinta kepada orang lain sebagaimana dia cinta terhadap dirinya sendiri. Apa yang kita senangi kita lakukan kepada orang lain. Apa yang tidak kita senangi jangan dilakukan kepada orang lain. Itulah tanda orang yang beriman. Makanya kembali kita perbaiki pada kita, mudah-mudahan apa? Nur dari air wudhu itu akan membekas di dalam diri kita. Karena nanti pada hari kiamat itu adalah semua merupakan kegelapan.
kegelapan. Tetapi bagi orang yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu, yang rajin mengambil air wudhu, maka bekas air wudhu itulah yang akan bersinar menerangi perjalanannya di dalam menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Makanya kedua, jangan sampai tanda kebaikan orang soleh dihapus dari muka kita. Ini yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, dampak orang yang meremehkan sholat, bahkan orang yang meninggalkan sholat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu amalin ya'malu la yu'tiruhullahu alaih." Semua perbuatannya yang dia lakukan, amal yang dia kerjakan, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang-orang yang meremehkan sholat. Makanya kalau kita meremehkan sholat itu luar biasa dampaknya. Makanya dalam hadis lain Rasul mengatakan apa? Kalau amal ibadah sholat bagus, maka akan berdampak kepada amal yang lainnya pun ikut bagus. Sebaliknya, wa in fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya buruk, sholatnya rusak, maka akan berdampak kepada amal-amal yang lainnya. Maka mari kita perbaiki diri kita dari sholat kita. Karena ibadah yang paling pokok yang boleh ditinggalkan sama sekali dalam kondisi apapun. Sakit kita pun masih diperintahkan untuk sholat. Nggak kuat berdiri, di dalam fikih dijelaskan sambil duduk. Nggak duduk nggak mampu, kemudian kita sambil miring. Nggak miring nggak mampu, mungkin agak telentang, tapi posisinya kepalanya di atas sedikit menghadap ke kiblat. Itu pun nggak bisa, isyarat di dalam diri kita. Yang penting jangan sampai meninggalkan sama sekali. Kalau memang sudah nggak bisa sama sekali, baru kita sholati. Karena apa? Sholat nggak boleh ditinggalkan. Terkadang mohon maaf, hanya hajatan saja kita kadang meninggalkan sholat. Padahal masih bisa ada solusi, ya kan? Kadang kita pergi lupa sholat. Padahal Allah sudah memberikan rukhsah untuk kita. Makanya dalam kondisi apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Kalau kepingin semua amal ibadah kita mendapatkan ibadah atau pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbaiki dari ibadah sholat kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meremehkan ibadah sholatnya, bahkan mungkin tidak pernah bersolat berjamaah di dalam kehidupannya, maka la yurfa'u du'a fis sama. Doanya tidak akan diangkat oleh Allah ke langit. Artinya apa? Doanya tidak diijabah. Doa kita tidak dijabah oleh Allah. Karena apa? Ibadah pokok kita malah kita remehkan. Yang merupakan ibadah yang paling pokok kita kepada Allah sebagai media dialog kita kepada Allah di saat kita sholat, kita remehkan. Karena ketika kita sholat, hakikatnya kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita mulai baca Fatihah itu sudah terjadi dialog. Mulai dari takbiratul ihram, ungkapan ikrar kita kepada Allah. Semuanya dalam kehidupan ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya milik Allah. Cuma terkadang kita nggak sadar kalau semua ini sudah milik Allah, kadang diambil oleh Allah, kadang kita masih suka nggak sadar. Nah ini. Kemudian ketika kita baca surat Al-Fatihah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah menjawab bacaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab bacaan kita. Terjadi dialog. Makanya sarana yang paling bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya adalah ibadah sholat kita. Makanya kalau kita mampu memanfaatkan ibadah sholat kita sebagai sarana untuk takarub kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka kehidupan kita akan ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka awali dari ibadah sholat kita. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meremehkan ibadah sholatnya, bahkan entar dalam melaksanakan ibadah sholatnya, laisa lahu hiddun du'a'us sholihin. Orang tersebut tidak akan termasuk doanya orang-orang yang soleh. Ketika ada orang soleh, ketika ada orang yang baik berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua umat Islam, minal muslimina wal muslimat,
wal mu'minina wal mu'minat, orang yang menganggap enteng ibadah sholat bahkan tidak pernah ibadah sholat, maka tidak akan mendapatkan bagian doa tersebut. Makanya ada sebuah kisah, ada seseorang melihat di dalam mata batinnya ketika lewat di kuburan, ada penghuni kuburan itu pada rebutan, ibarat seperti rebutan makanan. Kemudian ada satu jenazah santai-santai aja di atas, duduk di atas nisannya. Ketika ada satu jenazah yang duduk santai di atas jenazahnya, nisannya ditanya, kenapa engkau nggak ikut rebutan seperti yang lainnya? Dijawab oleh jenazah tersebut, ngapain saya harus rebutan? Karena apa? Karena saya sudah setiap hari mendapatkan kiriman makanan atau kiriman daripada doa dari keluarga saya, dari semua orang bagus. Tetapi orang yang rebutan tadi adalah doanya orang yang soleh yang direbutan oleh banyak orang. Makanya ketika kita berdoa minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, semua orang berebutan dengan mendapatkan doa tersebut. Tetapi bagi orang yang tidak pernah sholat, apalagi meninggalkan sholat sama sekali, dia tidak akan mendapatkan bagian doa tersebut. Na'udzubillah min. Padahal ketika seseorang sudah berada di alam barzah, yang diharapkan adalah doa daripada keluarganya, doa daripada saudaranya dan sebagainya. Hanya amal ibadah yang dilakukan oleh keluarganya lah yang akan berdampak kebaikan untuk mereka yang berada di alam barzah. Maka kita paling tidak selalu mendoakan orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia mendahului kita. Karena apa? Itulah yang diharapkan oleh mereka di saat berada di alam barzah. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, 5 dampak tadi dimulai dari tadi keberkahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan apa? Dimulai dari coba kita perbaiki ibadah sholat kita agar 5 dampak tadi tidak terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Ini baru dampaknya yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nanti ada dampak yang diberikan oleh Allah di dunia, ada dampak yang diberikan oleh di saat meninggalnya, apalagi nanti diberikan dampak di saat di akhiratnya. Banyak sekali dampak dari ibadah sholat yang kita lakukan. Makanya Allah menekankan kepada kita untuk selalu apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, aqimus sholat, tegakkan sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi tegakkan ibadah sholat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita mampu menjaga ibadah sholat kita, mudah-mudahan kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jamaah rahimakumullah, sebagai sarana untuk evaluasi diri kita di bulan Rajab ini, yang pertama adalah meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah perbaiki ibadah sholat kita. Kalau itu 2 hal itu kita ada, maka kehidupan kita akan senantiasa diberikan keberkahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan dengan semangat kualitas ibadah sholat kita, pandemi yang saya terjadi mudah-mudahan segera Allah angkat, sehingga kita menjadi normal kembali, ibadah kita pun menjadi lebih tenang. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqillah wa